Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada khutbah yang lalu, saya telah menekankan berkenaan dengan keutamaan salat dan pengamalannya. Setelahnya banyak sekali surat yang saya terima dari para anggota jemaat. Mereka menyampaikan, mereka menzahirkan rasa malu atas kelalaian dan kemalasan mereka selama ini. Begitu juga diterima surat dari para pengurus jemaat maupun pengurus badan bahwa mereka mengakui kelemahan mereka, kelalaian mereka. Insyaallah ta'ala mereka mengatakan, insyaallah ta'ala di masa yang akan datang kita akan membuat program yang lebih baik lagi dan melakukan upaya-upaya untuk menjauhkan kelalaian dalam salat ini. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita semua, sehingga masjid-masjid kita pada hakikatnya makmur dengan orang yang salat. Namun para pengurus hendaknya ingat bahwa untuk menciptakan hasil yang optimal di dalam setiap pekerjaan kita, syaratnya adalah kedawaman dan istiqomah. Biasanya di permulaan kita begitu menggebu-gebu memulai pekerjaan, namun beberapa masa berlalu mulailah muncul kemalasan, kelalaian, karena ini termasuk dalam fitrat manusiawi. Jika ada kelalaian, kemalasan di dalam diri para anggota individu jemaat, tidak akan menciptakan dampak yang sangat berbahaya, meskipun perlu dikhawatirkan. Namun, jika timbul kelalaian, kemalasan di dalam diri para pengurus dalam nizam jemaat, maka ini sangat bahaya dampaknya. Jika pengurus pun lalai dalam mengingatkan para anggota jemaat, atau tidak menzahirkan ketertarikan di dalam melakukan pengkhidmatan ini, tugas-tugas ini, maka islah bagi para anggota pun akan menjadi sulit. Jadi ini merupakan fitrat bahwa jadi di dalam pengurus badan-badan pun, begitu juga pengurus jemaat, di dalam tugas-tugas mereka,
khususnya tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai tujuan dari penciptaan manusia, yakni ibadah. Buatlah program-program, buatlah upaya-upaya, sehingga seiring dengan berjalannya waktu, alih-alih kita memperlihatkan kemalasan, justru setiap hari harus membawa kita kepada kemajuan dan peningkatan. Kemajuan di dalam ibadah-ibadah kita lah yang akan membawa kita kepada kesuksesan. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Seluruh nizam, pengurus harus memperlihatkan keseriusan yang sangat dalam hal ini. Begitu juga Lajnah Imailah harus memberikan peran yang baik dalam hal ini. Mereka harus mengawasi sholatnya anak-anak mereka, membiasakan anak-anak mereka untuk mendirikan sholat. Begitu juga pria maupun anak muda ditekankan untuk pergi ke masjid, mendirikan sholat, dan diingatkan secara terus-menerus. Ini merupakan tugas dari para wanita. Jika wanita melaksanakan perannya ini dengan baik, maka akan tercipta satu revolusi yang luar biasa. Begitu juga di sini, saya ingin menyampaikan perbaikan untuk beberapa orang-orang, bahwa ada yang mengatakan bahwa janganlah, tidak perlu untuk mengingatkan kami untuk masalah sholat ini, katanya. Ada orang yang menyampaikan seperti itu, mengeluh. Dengan alasan, karena ini urusan kami dengan Allah Ta'ala. Urusan individu dengan Allah Ta'ala. Ada beberapa keberatan dari kaum wanita, bahwa katanya jika kami mengingatkan suami-suami kami untuk sholat ini, maka mulailah percekcokan antara suami istri ini, katanya. Saya katakan berkenaan dengan orang yang seperti ini, bahwa memang ibadah ini adalah hubungan hamba dengan Allah Ta'ala, namun mengingatkan dan menanyakan merupakan tugas dari nizam jemaat. Begitu juga tugas para istri juga dalam hal ini. Bahkan ini wajib sebetulnya bagi mereka. Jika hanya sesukanya saja, kalau sedang mood saya akan melaksanakan, kalau tidak saya tidak. Atau ketika salat subuh kita ngantuk yang luar biasa, sehingga kemarin sibuk katanya, sehingga capek tidak bisa bangun. Karena itu janganlah bangunkan saya, katanya, salat subuh karena ngantuk. Jika sesukanya seperti itu, semaunya saja, maka hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bersabda menasihatkan kepada suami istri. Beliau bersabda bahwa siapa yang bangun terlebih dahulu, maka bangunkanlah pasangannya. Jika tidak bangun juga, masih memperlihatkan kemalasan, maka percikanlah air di mukanya. Di beberapa tempat dinasihatkan lebih keras lagi dari itu oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada khutbah yang lalu, saya pun sampaikan beberapa referensi dari hadis. Jadi adalah keliru pemikiran yang mengatakan bahwa dalam urusan begini kita bebas. Ini urusan hamba dengan Allah Ta'ala, katanya. Jadi nizam yang dengannya mereka itu mengikatkan diri, nizam jemaat maksudnya, jika pengurus itu untuk mengevaluasi, dengan niat untuk mengevaluasi, menanyakan, mengecek kepada kita berkenaan salat-salat kita, maka alih-alih emosi justru anggota ini harus memberikan dukungan kepada para pengurus jika diingatkan. Ya memang, jika orang ini sholat lalu ria menyampaikan kepada orang-orang, disampaikan bahwa saya sholat berjamaah begini begitu, maka ini merupakan keburukan dan keliru. Bagaimanapun, setiap orang harus jelas kepada setiap orang ini berkenaan dengan keutamaan sholat. Dan untuk itu
harus dengan serius, perhatian yang penuh mengamalkan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya ini dalam hal ibadah ini. Setelah ini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan beberapa hal berkenaan dengan salat. Saya ambil referensi dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang pada umumnya berhubungan dengan masalah-masalah fikih atau hal-hal yang ditekankan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada para Ahmadi dan memang harus diamalkan oleh kita. Dan orang-orang pun bertanya berkenaan dengan hal ini, banyak orang. Untuk itu perlu disampaikan. Dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah Muslimah, banyak sekali orang-orang gair yang beat masuk ke dalam jemaat ini, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dulunya mereka lakukan sebelum beat, dan hal itu setelah beat, kebiasaan-kebiasaan itu tidak dijumpai di dalam tradisi jemaat, karena hal-hal yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan kita mengimani Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai hakim yang adil, hakaman adalan, dan apa yang beliau tekankan kepada kita, maka kita amalkan sesuai dengan apa yang beliau sampaikan itu. Yang memang hal-hal tersebut terbukti dari sunnah Rasulullah SAW maupun para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Berkenaan dengan hal itu, ada berkenaan dengan rafa' yadain, yakni mengangkat kedua tangan ketika takbir, ketika setiap takbir atau setiap gerakan sholat yang biasa dilakukan oleh orang non-Ahmadi. Hal-hal yang kecil seperti ini, hal-hal yang sepele, bagaimana bisa menciptakan firqah-firqah di dalam umat Islam, perpecahan. Dan tidak hanya itu, sampai-sampai mereka bisa bercekcok, saling memfatwakan kafir satu sama lain. Jika ada orang yang memimpin salat jenazah orang yang bukan dari firqahnya, katanya, maka si maulwinya mengatakan nikah kamu sudah tidak sah, katanya lagi. Dan ini bukan hal yang kuno, yang usang. Pada masa ini pun mereka masih seperti itu, berkeyakinan seperti itu. Beberapa hari yang lalu ada kabar dari India bahwa ada orang yang berasal dari satu firqah memimpin salat jenazah, firqah yang dari yang lain, maka dikatakan kalian nikahnya telah batal, katanya. Maka setelah itu mengantrilah orang-orang yang difatwakan telah tidak sah nikahnya di hadapan para kiai dan dinikahkan ulang, katanya. Jadi mereka telah menjadikan agama sebagai olok-olokan. Hadrat Masih Maud alaihissalam yang memang beliau diutus untuk menyelesaikan segala percekcokan, pertengkaran itu, beliau bersabda bahwa saya adalah hakaman adalan, imanilah saya. Dan perbedaan yang sepele, yang kecil-kecil saja, beliau pun tetapkan hal-hal tersebut untuk beliau perbolehkan. Terkadang, sebagaimana berkenaan dengan rafa' yadain, mengangkat kedua tangan ketika takbir dalam salat, atau ini tidaklah mengapa, sabda beliau alaihissalam, jika kita melakukan itu. Apakah ada yang mengamalkan itu, rafa' yadain, ataupun tidak? Keduanya dijelaskan di dalam hadis. Dan dari amalan Wahabi dan Sunni disimpulkan bahwa ada yang mengamalkan rafa' yadain, ada juga yang tidak. Dari itu diketahui bahwa Hadrat Rasulullah SAW pada suatu waktu pernah melaksanakan rafa' yadain, mengangkat kedua tangan ketika salat, namun di kemudian hari beliau tinggalkan itu. Jika memang orang meyakini hal tersebut, silahkan saja amalkan. Jika tidak, ya silahkan. Namun beliau alaihi salam melanjutkan sunnah Rasulullah SAW yang paling sering dilakukan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Yang sangat sering dilakukan. Berkenaan hal itu ada riwayat, Hadrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis bahwa Hafiz Nur Muhammad Sahib, penduduk, beliau menulis, meriwayatkan bahwa suatu ketika kami bertanya kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, Huzur,
membaca Al-Fatihah di belakang imam dan rafa' yadain lalu amin dengan keras, bagaimana hukumnya? Beliau alaihissalam bersabda, ini terbukti dari hadis dan memang harus kita amalkan seperti itu. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib bersabda, saya mengatakan bahwa memang terbukti dari Masih Maud alaihissalam bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam selalu membaca surat Al-Fatihah ketika menjadi makmum di belakang imam. Itu terbukti dari Masih Maud alaihissalam pun mengamalkan seperti itu. Namun rafa' yadain dan mengatakan amir dengan keras, saya tidak pernah melihat bahwa beliau bersabda seperti itu. Karena jika memang Huzur alaihissalam menganggap hal itu penting, pasti Huzur alaihissalam pun mengamalkan hal tersebut. Namun terbukti dari amalan Huzur alaihissalam, beliau alaihissalam tidak mengamalkan rafa' yadain maupun membaca amin dengan keras. Saya berkeyakinan bahwa ketika Hafiz Sahib bertanya, mempertanyakan hal tersebut, karena soal tadi ada beberapa hal, jadi 3 pertanyaan, sehingga Huzur alaihissalam hanya membawa soal yang pertama saja, yakni di dalam jawaban Huzur hanya mengomentari masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam. Wallahu alam. Lalu ada satu riwayat lain lagi yang mendukung hal tersebut. Memang boleh membaca, silakan membaca surah Al-Fatihah, namun tidak untuk rafa' yadain. Dan Maulwi Abdullah Sahib Sanauri meriwayatkan bahwa ketika pada masa awal-awal saya adalah orang yang sangat keras dan saya sangat disiplin untuk rafa' yadain dan membaca amin dengan keras. Itu kebiasaan beliau. Setelah saya baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan kebiasaan ini masih terus berlangsung di dalam diri saya. Suatu ketika saya bermakmum kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, setelah sholat, beliau alaihissalam sambil tersenyum mengatakan kepada saya, Mia Abdullah, Tuhan sudah banyak sekali mengamalkan sunnah yang tersebut. Dan itu mengisyarahkan kepada rafa' yadain, mengangkat kedua tangan ketika salat. Takbir maksudnya. Mia Abdullah Sahib mengatakan, sejak saat itu saya tinggalkan kebiasaan rafa' yadain, mengangkat kedua tangan. Begitu juga saya meninggalkan kebiasaan mengucapkan amin dengan keras. Mia Abdullah Sahib mengatakan, saya tidak pernah melihat Hadrat Masih Maud alaihissalam melakukan rafa' yadain ketika salat ataupun mengucapkan amin dengan keras. Tidak juga saya mendengar beliau mengucapkan bismillah dengan keras. Hadrat Mirza Bashir Ahmad mengatakan, saya bertanya, bagaimana cara Hadrat Masih Maud alaihissalam? Hadrat Masih Maud alaihissalam biasa mengamalkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mia Abdullah Sahib. Namun kita para Ahmadi, pada zaman Masih Maud alaihissalam juga, maupun setelah zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam, sampai saat ini, kita terus mengamalkan cara-cara seperti itu. Dan tidak ada orang yang berkeberatan jika ada orang yang rafa' yadain, jika ada yang mengatakan amin dengan keras. Sebagian ada yang rafa' yadain, ada yang mengucapkan amin dengan keras. Tidak pernah ada yang ada. Nah, sekarang kami tinggalkan, dan jika ada mubayin baru dan terbiasa sebelumnya melakukan itu, namun mereka pun perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan tadi, rafa' yadain. Lalu ada yang bismillah dengan keras, ada yang tidak. Masih Maud bersabda, sebetulnya seluruh kebiasaan ini terbukti dari hadrat Rasulullah SAW. Namun cara yang diamalkan oleh hadrat Rasulullah SAW itulah cara-cara yang diamalkan oleh hadrat Masih Maud alaihissalam. Itu tadi ada sabda Maulwi Abdul Karim Syalkoti. Lalu ada pertanyaan berkenaan dengan melipat kedua tangan ketika berdiri dalam sholat. Di bagian manakah harus tangan ini diikat? Hadrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmad menulis, ada yang bertanya, Maulwi Salwar Sahib meriwayatkan kepada saya, suatu ketika ada surat yang diterima oleh Huzur pertama. Sebagian orang ada yang mengikat kedua tangannya ketika berdiri dalam salat di bawah pusar, ada yang di tengah-tengah dan ada yang di atas pusar. Ada surat berkenaan hal itu. Jadi ketika orang berdiri dalam salat, dia mengikat kedua tangan. Bagaimana cara mengikat kedua tangannya? Letaknya di mana?
apakah di dalam salat ini ada hadis yang sahih berkenaan dengan mengikat kedua tangan di atas pusar? Lalu Huzur pertama menyampaikan ini kepada Masih Maud alaihissalam. Berkenaan dengan ini tidak diperdebatkan lagi. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan keliru. Huzur alaihissalam bersabda, Tuan tolong carikan referensi seperti itu, referensi tersebut, karena pasti akan dijumpai. Masih Maud alaihissalam bersabda, karena meskipun pada masa awal kami di sekitar kami adalah orang-orang mazhab Hanafi, dan saya tidak suka melihat orang melipat kedua tangan di bawah pusar ketika sholat. Bahkan kecondongan hati saya condong untuk mengikat kedua tangan di atas pusar. Jika dan kami telah mengamalkan hal tersebut, bahwa hal-hal di mana hati kita condong kepada suatu perbuatan, jika itu dicari dalam hadis, pasti akan dijumpai referensinya. Beliau bersabda, apakah sebelumnya kita tahu hal itu ataupun tidak? Jadi beliau alaihissalam bersabda, coba Tuhan cari, pasti itu akan Tuhan jumpai referensi hadisnya. Karena kecondongan saya kepada tadi, mengikat kedua tangan di atas pusar. Maulwi Syarwalsa Sahib meriwayatkan, lalu Maulwi Huzur pertama pergi untuk mencari referensi, tidak berlalu setengah jam, beliau membawa satu kitab dengan wajah ceria dan menginformasikan kepada Huzur alaihissalam, Huzur, saya mendapatkan hadisnya. Dan hadisnya itu didukung oleh Syaikhain, yakni diriwayatkan oleh Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar. Tidak diragukan lagi hadis ini, tidak diperdebatkan lagi. Ini merupakan keberkatan dari sabda Huzur alaihissalam, yakni mengikat kedua tangan di atas pusar. Ini merupakan kebiasaan Rasulullah SAW yang Hadrat Haji Ghulam Ahmad Sahib meriwayatkan, ada seorang yang bertanya, diikat di sebelah mana kedua tangan ketika salat? Dan orang-orang banyak bertanya sampai sedetail seperti ini. Dan beliau pernah bertanya untuk mencari referensinya, karena kecondongan saya adalah mengikat kedua tangan di atas pusar. Ada orang yang kedua bertanya seperti itu dan meminta islah dalam hal ini. Lalu beliau alaihissalam bersabda, memang perlu adab ini, adab ketika salat ini. Namun di dalam salat tawajuh harus diberikan sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala. Memang silahkan untuk melaksanakan adab salat seperti itu, namun tawajuh, konsentrasi kita harus penuh kepada Allah Ta'ala, bukan kepada hal seperti itu. Lalu berkenaan dengan mengangkat telunjuk di dalam at-tahiyat, ada seorang yang bertanya, ketika at-tahiyat di dalam salat, sawabah, kenapa diangkat jari telunjuk ini? Beliau bersabda, orang-orang pada masa jahiliyah mengangkat telunjuk untuk mencaci orang lain. Untuk itu dikatakan syababah, yakni jari yang digunakan untuk mencaci orang lain. Allah Ta'ala mengislah kebiasaan buruk itu dan meninggalkan kebiasaan tersebut. Ketika kalian mengatakan Allah Ta'ala Esa dan tidak ada sekutu baginya, angkatlah ke telunjuk ini. Supaya kebiasaan buruk tadi mengangkat telunjuk untuk mencaci tadi, itu ditinggalkan, diganti dengan syahadat, ini kesaksian kepada keesaan Allah Ta'ala. Begitu juga orang-orang Arab dulu biasa mabuk-mabukan 5 kali sehari dan diganti dengan kebiasaan salat 5 waktu sehari. Lalu berkenaan dengan membaca doa-doa Qur'ani ketika sujud dan ruku, melalui orang dari Ludiani ada orang bertanya, ketika ruku dan sujud, bagaimana hukumnya membaca doa-doa Qur'ani, doa-doa yang ada dalam ayat Al-Quran? Beliau bersabda, ketika sujud dan ruku merupakan kondisi yang sangat merendahkan hati, diri. Sedangkan firman Allah Ta'ala menghendaki keluhuran, ketinggian. Selain itu, tidak terbukti juga di dalam hadis bahwa Hadrat Rasulullah SAW membaca doa-doa Qur'ani ketika ruku dan sujud. Itu tidak terbukti dari hadis. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib
Berkenaan dengan hal itu, bersabda, Mia Khairuddin Sahib meriwayatkan kepada saya melalui surat bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda, doa banyak-banyaklah dibaca ketika salat. Lalu beliau bersabda, bacalah juga doa dalam bahasa sendiri. Tapi apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika salat harus dibaca dalam bahasa aslinya. Misalnya dalam ketika ruku, Rasulullah SAW membaca Subhana Rabbiyal Azim. Lalu ketika sujud, Rasul membaca Subhana Rabbiyal A'la. Lalu setelah itu silakan berdoa dalam bahasa sendiri. Lalu beliau bersabda, ketika ruku dan sujud, janganlah membaca doa-doa Qur'ani. Karena Quran Karim merupakan firman suci Allah Ta'ala dan memiliki keagungan dalam hal ini. Sedangkan ruku dan sujud, kondisi yang rendah, yang merendahkan diri. Untuk itu kita harus menghormati firman Allah Ta'ala ini, yakni Quran ini. Hadrat Khalifatul Masih Tsani, ada orang bertanya kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sujud kenapa tidak diizinkan untuk membaca doa-doa dari Quran? Padahal di dalam ketika sujud merupakan kondisi yang sangat merendahkan diri. Hendaknya dibaca, begitu logikanya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, memang saya pun berakidah sama bahwa ketika diperbolehkan untuk membaca doa-doa Qur'ani ketika sujud. Namun, setelah saya mendapatkan referensi dari Masih Maud alaihissalam, yang mana beliau alaihissalam tidak memperbolehkan membaca doa-doa Qur'ani ketika sujud. Begitu juga di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, topik yang sama dijelaskan di dalam buku hadis tersebut yang sama. Jika saya tidak mendapatkan perkara-perkara tadi yang bertentangan dengan akidah saya, jadi pertanyaan tadi berkenaan dalil tersebut, saya tidak bisa menyebutnya sebagai dalil yang makul. Bukanlah itu dalil. Lalu beliau bersabda, radhiyallahu ta'ala anhu, akidah dari Imam Malik bahwa segala sesuatu yang ada di laut itu halal. yakni ada orang yang datang kepada beliau mengatakan di laut ada juga babi. Apakah boleh memakan babi? Imam Malik menjawab, segala sesuatu yang ada di laut halal, namun babi itu haram, kata beliau. Lalu orang tadi bertanya berkali-kali, namun beliau terus memberikan jawaban yang sama, bahwa di segala sesuatu yang ada di laut semuanya halal, namun babi haram. Huzur kedua bersabda, saya pun akan memberikan jawaban yang sama. Memang sujud itu kondisi yang merendahkan diri, tapi Quran Karim merupakan jangan dibaca ketika sujud. Doa membawa manusia ke bawah, namun Quran membawa manusia ke atas, kepada ketinggian. Untuk itu meminta di dalam sujud dengan doa-doa Quran ini tidak diperbolehkan. Ketika hadrat Rasulullah SAW dan Masih Maud alaihissalam dari keduanya ditemukan referensi suatu hal, maka jika kita menentang pendapat fatwa beliau, kedua beliau itu tidaklah diperbolehkan. Meskipun itu menurut kita, logik pendapat kita itu, tinggalkan pendapat itu jika bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW dan Masih Maud alaihissalam. Ada perkara lain, orang-orang yang mendapatkan ruku ketika salat, lalu terhitung 1 rakaat, katanya jika terlambat, jika mendapatkan ruku, maka sudah terhitung 1 rakaat. Berkenaan dengan hal itu, bahwa orang yang ikut serta di dalam salat berjamaah, lalu mendapatkan ruku, apakah sudah terhitung 1 rakaat atau tidak? Hadrat Masih Maud alaihissalam mempertanyakan kepada ulama-ulama lain berkenaan hal ini. Berbagai firqah ulama Islam, apa pendapat mereka berkenaan dengan hal itu, mereka sampaikan. Pada akhirnya Hadrat Masih Maud alaihissalam memutuskan. Beliau bersabda bahwa akidah kita adalah la salata illa bi fatihatil kitab, tidak ada salat kecuali membaca al-fatihah. Yakni orang ketika salat di belakang imam maupun sendiri, dalam setiap kondisi hendaknya orang tersebut membaca surah al-fatihah. Namun bacalah dengan pelan-pelan supaya orang yang salat di belakang kita, makmum kita bisa mendengarnya dan mengulanginya.
atau setelah setiap ayat surat Al-Fatihah, seharusnya imam itu harus perlahan-lahan sehingga makmum bisa mengikutinya di belakang. Dan sebetulnya makmum pun harus diberikan kesempatan untuk bisa mendengar dengan baik dan mengulanginya. Karena membaca surah Al-Fatihah adalah penting. Karena Al-Fatihah merupakan ummul kitab. Namun, orang yang sudah berupaya keras untuk mendapatkan sholat penuh, namun karena terlambat, dia hanya mendapatkan ruku saja, dia tidak bisa mendapatkan dari awal, maka sudah terhitung rakaat penuh. Meskipun dia tidak membaca Al-Fatihah. Karena terbukti dari hadis bahwa orang yang hanya mendapatkan ruku saja, maka terhitung rakaatnya. Permasalahan memang ada dua tingkatan dalam hal ini. Ada dua hal. Yang pertama, Rasul Karim SAW bersabda dan menekankan bahwa di dalam salat harus membaca surah Al-Fatihah. Karena itu ummul kitab. Karena salat yang sebetulnya adalah itu. Jadi orang yang meskipun dia telah berupaya keras untuk cepat bisa mendapatkan salat penuh namun terlambat dan hanya sampai ruku saja, mendapatkan ruku saja. Karena pondasi agama ini atas kemudahan dan kelembutan, untuk itulah Hadrat Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam bersabda akan terhitung rakaatnya meskipun hanya mendapatkan ruku saja. Di sana tidak disebutkan berkenaan surah Al-Fatihah, meskipun karena disebabkan oleh karena lambat datang memanfaatkan adanya keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Masih Maud bersabda, Allah Ta'ala telah menciptakan hati saya begitu sakit jika saya mendapatkan hal-hal yang tidak diizinkan, dijaizkan. Dan saya tidak ingin untuk mengamalkan hal yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Dan jelaslah bahwa jika ada orang yang mendapatkan 3 bagian salat, 1 bagian dia terlambat karena keterpaksaan, dia terlambat datang ke masjid, maka apalah, memangnya kenapa? Manusia hendaknya memanfaatkan keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, memang jika ada orang yang sengaja dia melambat-lambatkan dan memang terlambat salatnya, maka salat yang seperti itu adalah fasid, rusak. Yakni berkenaan dengan surah Al-Fatihah, apakah surah Al-Fatihah harus dibaca di belakang imam ketika bermakmum atau tidak? Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib meriwayatkan, Hadrat Masih Maud alaihi salam dengan keras beliau menekankan bahwa makmum harus membaca surah Al-Fatihah ketika salat di belakang imam. Seiring dengan itu, beliau pun bersabda bahwa meskipun surah Al-Fatihah ini dianggap penting, saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam salat, maka salatnya tidak sah. Saya tidak mengatakan. Karena banyak sekali orang-orang suci dan para waliullah yang telah berlalu, yang mereka tidak menganggap pentingnya surah Al-Fatihah. Dan saya tidak menganggap salat-salat mereka orang suci ini sebagai salat yang sia-sia. Hadrat Mirza Bashir Ahmad mengatakan, saya mengatakan bahwa akidah mazhab Hanafi adalah mereka ketika bermakmum katanya tidak perlu membaca surah Al-Fatihah dan diam saja. Dan sedangkan akidah ahli hadis, mereka berakidah bahwa makmum harus membaca surah Al-Fatihah dan itu penting katanya di belakang imam. Hadrat Sahib alaihi salam berkenaan dengan hal ini mendukung pendapat ahli hadis. Meskipun beliau meyakini mendukung pendapat ahli hadis, tetap beliau tidak bersabda bahwa orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah salatnya tidak sah. Beliau tidak bersabda seperti itu. Dalam menjawab satu pertanyaan, Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam menulis di dalam surat bahwa ketika salat makmum tanpa membaca Al-Fatihah pun sah salatnya. Namun yang afdol adalah membaca. Jika imam ada yang tergesa-gesa membaca cepat, maka meskipun ketinggalan makmumnya hanya mendapat 1-2 ayat saja, mengulang. Jika imamnya membaca dengan cepat surat-suratnya, Al-Fatihah juga, silakan makmum kalau ketinggalan hanya mendapatkan 1 atau 2 ayat saja diulang. Namun jangan membaca dengan keras, sehingga bacaannya itu dapat orang-orang tidak bisa mendengarkan bacaan imam karena kerasnya suara kamu. Namun jika kalian tidak bisa mendapatkan surah Al-Fatihah tadi karena imam bacanya cepat-cepat, itu adalah keterpaksaan. Memang kita harus mendengarkan bacaan imam dalam hal ini. Salatnya sah, namun tidak sampai kepada keafdalan dalam salat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis bahwa Mia Khairuddin Sahib meriwayatkan kepada saya, suatu ketika saya bertanyakan berkenaan dengan surah Al-Fatihah, apakah dibaca di belakang imam ataupun tidak.
atau tidak? Bagaimana hukumnya? Beliau alaihissalam bersabda, surah Al-Fatihah lebih baik dibaca di belakang imam. Jika memang tidak dibaca, apakah salatnya sah atau tidak? Salatnya sah, sabda Masih Maud alaihissalam. Namun yang afdol adalah Al-Fatihah dibaca hendaknya ketika salat. Lalu beliau bersabda, tanpa surah Al-Fatihah dibaca di belakang imam ketika kita bermakmum. Di dalam mazhab Hanafi, banyak sekali orang-orang suci yang telah berlalu, para wali Allah. Bagaimana mereka bisa menjadi sholat? Karena padahal mereka tidak meyakini pentingnya bacaan Al-Fatihah di dalam salat. Jadi, perbedaannya adalah keafdolan. Jika tidak membaca, kurang tidak afdol. Begitu juga amin, dibaca keras ataupun tidak. Lalu Sirajul Haq Sahib meriwayatkan, Hadrat Mauli Abdul Karim Sahib almarhum suatu ketika bersabda, ada seorang penduduk Sialkot, setiap hari kita katakan kepada orang itu untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam ketika dia bermakmum, dan kita sampaikan dalil-dalil kepada orang tersebut. Namun orang ini kekeh tidak mau meyakini. Dia tidak membaca surah Al-Fatihah ketika sholat. Suatu ketika dia datang kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, lalu disinggunglah masalah tersebut. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa ketika sholat, Al-Fatihah harus dibaca di belakang imam. Dan dalam hal ini, beliau Masih Maud alaihissalam tidak menjelaskan referensi hadis maupun Al-Quran. Orang itu mendengarkan sabda Masih Maud alaihissalam. Setelah itu, orang itu merubah kebiasaannya, mulai membaca surah Al-Fatihah ketika sholat di belakang imam. Ada seorang bertanya, orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah ketika sholat di belakang imam, apakah sholatnya sah atau tidak? Masih Maud alaihissalam bersabda, janganlah mempertanyakan seperti itu, bahwa apakah sholatnya sah atau tidak. Tanyakanlah, yang harus ditanyakan adalah, apakah di dalam sholat tadi Al-Fatihah harus dibaca atau tidak? Kami katakan harus dibaca Al-Fatihah ini. Sahnya sholat atau tidak, itu adalah urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Hanafi tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya ketika makmum. Namun mereka terlahir ribuan para waliullah dari antara kalangan mereka. Bagaimana mereka bisa menjadi waliullah jika salat mereka tidak sah? Karena kita setuju dengan pendapat Imam Azam, yakni Imam Abu Hanifah dalam hal ini. Dan kita sangat menghormati Imam Abu Hanifah. Kita tidak bisa memfatwakan bahwa salatnya tidak sah jika tidak membaca Al-Fatihah. Di zaman ini, pada zaman itu, hadis belum dikumpulkan sepenuhnya. Dan rahasia ini belum terbuka. Untuk itu mereka terpaksa. Sekarang ini telah terbuka masalah ini. Jika kita tetap tidak membaca Al-Fatihah, memang salat itu tidak sampai kepada derajat. Kita akan jawab bahwa Al-Fatihah harus dibaca ketika kita sholat di belakang imam, ketika kita sedang bermakmum. Suatu ketika kita bertanya kepada Masih Maud alaihissalam, Huzur, Al-Fatihah ini dibaca ketika waktu apa? Beliau bersabda, ketika ada kesempatan untuk membacanya, silakan baca. Apakah ketika imam terdiam, kapanpun kalian mendapatkan waktu untuk membaca, silakan baca. Ketika sholat maksudnya. Berkenaan dengan tartib sholat, terkadang dijama sholat zuhur, asar, atau maghrib, isya, sehingga orang mubayin baru belum mengetahui dengan baik. Khalifatul Masih Tsani bersabda, saya mendengar sendiri dari Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa jika imam sedang mengimami salat asar, ada orang yang datang terlambat, dia belum melaksanakan salat zuhur, atau salat isya sedang dilaksanakan, ada orang yang baru datang, yang mana orang itu belum melaksanakan salat maghrib, maka hendaknya dia melaksanakan salat zuhur atau maghrib sendiri dulu, baru setelah selesai dia ikut serta dengan imam salat berjamaah. Jama' bainas salatain bisa dilakukan dengan dua hal, bahwa jika orang yang datang kemudian ketika salat berlangsung, berkenaan dengan hal itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan fatwa, yakni jika dia tahu bahwa imam sedang memimpin salat asar, maka hendaknya dia menyelesaikan dulu salat zuhur jika dia belum melaksanakannya, lalu bergabung dengan imam salat berjamaah. Lalu jika dia mengetahui bahwa imam sedang memimpin salat isya,
maka dia jika belum salat maghrib, salatlah dulu maghrib sendiri, baru bergabung dengan imam salat isya. Lalu itu jika dia tidak tahu. Namun jika dia tidak tahu bahwa imam sedang salat apa, maka bergabung sajalah dengan imam untuk salat berjamaah, maka akan terhitung salat seperti yang dilakukan oleh imam. Lalu melakukan salat yang tertinggal di belakangnya setelah itu. Memang jika dia datang, dia belum melaksanakan salat maghrib. Jika dia tahu bahwa imam sedang melaksanakan salat isya, maka lakukanlah dulu salat maghrib, lalu bergabung dengan imam salatnya. Tapi jika dia tidak tahu imam sedang mengimami salat apa, lalu dia ikut saja dengan imam, dalam corak itu dia akan terhitung melaksanakan salat isya. Silahkan laksanakan salat maghrib setelah salat isya sendiri. Berkenaan dengan itu, huzur, kan setelah salat asar tidak boleh lagi salat yang lain. Bagaimana jika salat zuhur dilaksanakan setelah salat asar? Bagaimana bisa diperbolehkan? Beliau alaihissalam menjawab, memang benar. Ditetapkan bahwa setelah salat asar tidak ada salat-salat lainnya. Namun bukanlah artinya bahwa jika kita kebetulan kejadian yang kadang darurat, maka kita tidak bisa melaksanakan salat zuhur dong. Kalau begitu. Untuk itu setelah salat asar diizinkan untuk melaksanakan salat zuhur sendiri. Jika dia tahu, tidak jaiz zuhur dulu. Tapi jika dia tidak tahu, silakan ikut salat asar dengan imam, lalu salat zuhur dilaksanakan setelah asar. Saya mendengarkan tidak hanya sekali, 2 kali mendengarkan hal ini. Saya ingat bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam ketika ditanyakan kepada beliau kedua kali, beliau bersabda, saya telah menjelaskan hal ini bahwa tertib salat adalah sangat penting. Namun jika orang tidak dapat mengetahui imam sedang mengimami salat apa, salat asarkah atau isya, maka silahkan bergabung dengan imam. Jika dia salat, terhitung salat tadi, baru salat yang belum dilaksanakan tadi, laksanakanlah sesudah salat asar ataupun isya tadi. Kebiasaan Hazrat Masih Maud alaihissalam, yakni sunat biasa dilaksanakan di rumah ataupun salat nawafil, salat nafal. Syekh Yakub Sahib Irfani menulis kebiasaan Masih Maud alaihissalam sejak awal bahwa salat sunnah dan nafal biasa beliau lakukan di rumah dan salat fardu dilaksanakan berjamaah di masjid. Kebiasaan ini beliau lakukan sampai akhir hayat beliau. Jadi jika beliau setelah salat berjamaah melihat orang masih ada yang masbuk, salatnya terlambat, masih melaksanakan salat yang tertinggal sehingga tidak ada jalan untuk pulang ke rumah, lalu beliau biasa melakukan salat di sunat di masjid dalam kondisi seperti itu. Atau ketika setelah salat zuhur, beliau datang setelah salat selesai, lalu beliau biasa melaksanakan salat sunat juga di masjid terkadang. Karena kebiasaan beliau alaihissalam, kebiasaannya seperti itu, sehingga beberapa pemuda yang karena kurang akal, dia berpikiran bahwa sunnah tidak perlu, karena kami tidak pernah melihat Masih Maud alaihissalam melaksanakan salat sunnah di masjid katanya. Lalu huzur pertama berkenaan dengan hal itu, ketika menyampaikan daras Quran di masjid, beliau bersabda bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam biasa setelah melaksanakan salat fardu, beliau pergi ke rumah, lalu melaksanakan salat sunat sendiri di rumah. Dan saya pun mengamalkan seperti itu. Melihat seperti itu, banyak sekali anak-anak muda kita yang karena kurang akal, dia tidak melaksanakan salat sunat. Sehingga kami menganggap mereka mahrum dari salat sunat. Anak pemuda ini, hendaknya mereka ingat bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam pertama-tama ketika pulang ke rumah, beliau melaksanakan salat sunat sendiri di rumah. Itu pun yang saya biasa lakukan. Apakah ada yang dapat memberikan kesaksian bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam mengamalkan seperti itu? Jadi beliau mengamalkan sunat di rumah. Lalu huzur kedua, karena beliau yang ada pada saat itu, beliau berdiri dan dengan suara keras beliau bersabda, memang itu kebiasaan Masih Maud alaihissalam. Jadi sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan salat fardu, beliau sunat di rumah. Lalu setelah salat fardu, beliau pulang ke rumah dan melaksanakan salat sunat di rumah. Lalu setelah salat sunat di rumah, beliau melakukan pekerjaan lainnya. Setelah itu, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib pun memberikan kesaksian yang sama.
Begitu juga Hadrat Mir Nasir Nawab Sahib. Setelah itu Mir Muhammad Ishaq Sahib juga memberikan kesaksian yang sama. Lalu Hadrat Akdas Khadim Hafiz Ahmad Ali Sahib pun memberikan kesaksian yang sama berkenaan hal itu. Berkenaan dengan ada pertanyaan bahwa apakah boleh imam dijadikan sebagai profesi atau pekerjaan untuk mendapatkan tunjangan, beliau bersabda, orang yang mendapatkan jabatan imam, jika dia diikuti orang yang seperti itu, jika kita bermakmum di belakang imam yang seperti itu, saya ragu. Karena orang imam seperti itu menjadikan imamat sebagai pekerjaan atau profesi. Dia tidak memimpin salat, melainkan seperti halnya dia membuka toko dalam hal itu. Dan toko itu dia jadikan untuk menjadikan mata pencaharian. Untuk itu, terkadang para maulwi ini mereka sampai ke pengadilan untuk mendapatkan hak untuk menjadi imam. Mereka melontarkan banding di pengadilan supaya mendapatkan gelar imam dan mendapatkan tunjangan untuk itu. Ini adalah yang buruk, kebiasaan yang buruk. Dan janganlah ikuti imam yang seperti itu. Dan sampai saat ini pun masih mereka lakukan. Lalu apakah boleh salat di belakang imam yang seperti itu? Beliau bersabda, orang yang memimpin salat atas nama profesi, pekerjaan, orang seperti itu tidaklah dibenarkan. Karena dia niatnya untuk mendapatkan mata pencaharian. Jika salat dilaksanakan dengan niat baik, itu merupakan ibadah. Ketika orang mendapatkan itu, maka tidak akan sulit lagi baginya meskipun dia tidak mendapatkan tunjangan jika niatnya baik. Lalu orang yang mengkafirkan Masih Maud alaihissalam dan mendustakan beliau alaihissalam, apakah boleh salat di belakang orang yang mengkafirkan Masih Maud alaihissalam atau tidak? Orang yang mengkafirkan Masih Maud alaihissalam, mereka adalah kaum yang binasa. Karena itu tidaklah layak bagi para Ahmadi untuk salat di belakang mereka. Apakah orang yang hidup bisa salat di belakang orang yang mati? Hendaknya ingat, Allah Ta'ala telah mengabarkan kepadaku bahwa diharamkan bagi kalian dan betul-betul diharamkan untuk salat di belakang orang yang mengkafirkan Masih Maud alaihissalam. Melainkan hendaknya kalian bermakmum kepada orang yang di antara kalian sendiri. Begitu juga dalam hadis Bukhari dikatakan, wa imamukum minkum. Lalu salat di belakang orang gair, apakah boleh? Apakah alasannya? Kenapa tidak diperbolehkan? Ada orang bertanya, orang yang bukan murid Masih Maud alaihissalam, apakah boleh kita? Kenapa dilarang untuk kita salat di belakang mereka? Masih Maud alaihissalam bersabda, orang yang secara tergesa-gesa dia berburuk sangka kepada jemaat yang telah didirikan oleh Allah Ta'ala ini dan menolak jemaat ini, meskipun mereka melihat tanda-tanda yang jelas dan musibah yang menimpa Islam mereka tidak peduli atasnya, orang-orang seperti itu tidak bertakwa. Dan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Salat yang akan diterima adalah salatnya orang-orang muttaqi oleh Allah Ta'ala. Untuk itu, janganlah salat di belakang orang seperti itu, karena orang-orang seperti itu salatnya tidak akan diterima. Ada dua orang yang beat, salah seorangnya bertanya, apakah boleh salat di belakang Gair Ahmadi? Beliau alaihissalam bersabda, orang-orang mengatakan kafir kepada kita. Jika kita tidak kafir, maka kekafirannya kembali kepada mereka. Orang yang mengatakan kafir kepada umat muslim, dia sendiri akan kafir. Untuk itu tidak diperbolehkan salat di belakang mereka. Lalu ada yang bertanya lagi, orang yang tidak bicara apa-apa, tidak komen apa-apa, dia diam saja. Orang seperti itu pun bergabung dengan mereka. Kita pun tidak diperbolehkan untuk salat di belakang mereka. Karena di dalam hati mereka ada perentangan agama kepada kita. Yang memang karena mereka tidak bergabung dengan kita. Memang mereka tidak mengatakan. Namun ada di dalam diri mereka itu. Untuk itu janganlah bermakmum di belakang mereka. Berkenaan dengan beliau bersabda, sabarlah dan janganlah salat di belakang orang gair, karena kebaikan ada di dalamnya, dan di dalamnya lah ada pertolongan dan kemenangan agung bagi kalian, dan inilah yang menyebabkan kemenangan bagi jemaat. Lihatlah orang yang bermusuhan di jemaat,
dia tidak mau melihat musuhnya itu selama 4 hari. Sedangkan kemarahan kalian adalah demi Allah Ta'ala. Jika kalian tetap bergabung dengan mereka, maka karunia Allah Ta'ala tidak akan sampai kepada kalian. Jemaat suci yang terpisah, maka itulah yang akan berhasil. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk sesuai dengan apa yang dihampir Masih Maud alaihi salam. Amin. Saya akan sampaikan berkenaan untuk permohonan doa untuk jemaat Al-Jazair. Ini adalah jemaat baru, kebanyakan dari mereka adalah humbain baru, namun mereka memiliki keimanan yang kuat. Pada saat ini ada tekanan yang kuat dari pemerintah. Mereka menjebloskan ke pengadilan, terkadang menjebloskan ke penjara kepada para Ahmadi ini. Mereka menuduh bahwa orang Ahmadi seperti Daesh katanya, nauzubillah. Padahal jika pada zaman ini, pada saat ini, di negeri manapun ada jemaat yang mencintai perdamaian dan taat disiplin kepada pemerintah, peraturan pemerintah, maka hanya jemaat Ahmadiyah lah di dunia ini. Namun mereka ingin menuduh, karena itu polisi terkadang masuk ke rumah-rumah Ahmadi berupaya untuk menurunkan pardah dari wanita. Ada seorang wanita yang dikatakan kepadanya, turunkan pardah kamu. Wanita ini menjawab, saya tidak pernah akan menurunkan pardah ini. Saya tidak akan pernah meninggalkan Ahmadi ini. Silakan bunuh saya. Ada seorang Ahmadi mengatakan, hakim mengatakan, kamu ingkarilah Ahmadiyah. Saya akan mati, namun saya tidak pernah akan tinggalkan Ahmadiyah. Karena ini merupakan Islam yang benar yang saya ketahui. Lalu hakim mengatakan, kalau begitu, kamu akan dijebloskan ke penjara seumur hidup, lalu kamu akan mati di penjara. Silahkan, lakukan saja, kata Ahmadi ini. Seperti itulah kondisi Ahmadi kita di Al-Jazair. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada para Ahmadi dan menganugerahkan keteguhan diri kepada mereka, kesabaran, dan para penentang Islam, perbuatan, semoga Allah Ta'ala mengembalikan perbuatan itu kepada mulut mereka. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan, melindungi para Ahmadi dari segala kezaliman mereka. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.